Jadi bukan antum mau bersenang-senang, antum mendapatkan sebuah tanggung jawab baru. Makanya banyak doa diberikan kepada pengantin baru itu apa? Selamat menempuh hidup baru. Kudu sabar. Betul, selamat menempuh hidup baru. Kita kalau hidup lama itu sudah biasa, anak susah kok ini. Sudah terbiasa dengan kesusahan. Ketika menempuh hidup baru, banyak yang kaget-kaget. Makanya tadi sepertiganya cerai. Sepertiganya cerai, jemaah. Apakah 460.000 itu ketika menikah dipaksa sama orang tuanya? Enggak, insya Allah. Apakah dia nggak cocok sama suaminya? Enggak, dia dari awal udah suka sama tuh laki-laki. Tapi apa masalahnya? Ternyata kebanyakan masalah perceraian itu masalah perselisihan dan pertikaian antara suami istri. Belum lagi ada campur tangan mertua, belum lagi ada campur tangan ipar. Terakhir itu mengatakan, ya Allah Pak, capek saya Pak, bawa sudah putrinya Pak. Yang kedua, masalah ekonomi. Banyak masalah ekonomi. Karena banyak wanita berharap dapat suami yang dapat memenuhi kebutuhan dia. Dia udah capek ngurusin suaminya, punya anak, ya banyaklah yang dia kerjakan. Makanya Allah memerintahkan laki-laki itu untuk membina rumah tangganya dengan baik. Berdasarkan firman Allah Jalla Jalalu, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Kalian loh yang jadi pemimpin. Kalian loh yang meluruskan. Kalian loh yang genak no. Anak pikir anak dapat sudah lurus, Ustaz. Enggak ada ceritanya dapat antum sudah lurus. Qawwam. Dari kata qawwam ini dari kata takwim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Mustaqim, qayyim. Dari situ. Jadi ketika antum menikah, antum sudah tahu anak ini punya tanggung jawab loh. Iya. Dan yang antum nikahi perempuan yang bengkok. Iya. Siap. Siap nggak antum? Kalau nggak siap jangan nikah. Jangan. Akhirnya berakhir dengan perceraian tadi. Ketika antum tidak memiliki kesiapan, ketika ada yang di benak antum akan bersenang-senang. Antum datang dari tempat kerja, disambut sama istri, belum tentu istri antum nyambut antum. Tahu-tahu antum dapati dia sedang di atas ranjang melungker karena sedang datang bulan. Kadang kala perih perutnya dia. Ya, itu terjadi. Antum pikir kok kayak gini ya. Kalau antum kepingin yang nggak datang bulan, nanti di surga. Iya. Azwajun mutahharah ada fil jannah. Itu cerita di surga. Cerita di dunia enggak. Antum akan dapetin dia ya dalam kondisi yang berubah-ubah ya. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Tuh, dari 460 yang bercerai, banyak di antara mereka masalah ekonomi. Masalah suami yang nggak tanggung jawab. Nih mahasiswa tahu-tahu mau nikah. Enggak, saya mau nikah pokoknya. Nggak kuat saya sudah. Iya, terus mau dikasih makan apa? Cinta dan kasih sayang. Emangnya cinta bisa bikin kenyang? Ya, insya Allah duduk di atas apa? Meja makannya. Yuk bismillah sayang. Aku sayang sama kamu katanya. Katanya tetap lapar walaupun kau ngomong sayang. Kadang-kadang mereka lupa dengan tanggung jawab itu. Oleh karena itu Nabi SAW tidak menyuruh semuanya menikah. Tidak. Beliau menyuruh menikah yang punya kemampuan. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Yang punya kemampuan nikah, nggak punya jangan. Terus gimana? Ya puasa. Dari dulu anak puasa, Ustaz. Dia sampai mati puasa nggak apa-apa kalau antum nggak mampu memang. Gimana nggak mampu? Ini arahan dari Nabi Muhammad SAW. Maka buat yang mau menikah dan sudah menikah, hendaklah dia senantiasa
merenungkan kehidupan ini, bahwa Allah menciptakan dia bukan untuk bermain-main dan bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk mengikuti syahwat dan nafsu, tapi untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla di surat Al-Qiyamah, di akhir surat Al-Qiyamah, Allah mengatakan, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira kalau dia akan dibiarkan begitu saja, tanpa diperintah, tanpa dilarang, dia hidup mengikuti hawa nafsunya? Lalu Allah ingatkan, alam yakun nutfatan mim mani yumna. Apa dia lupa dia tercipta dari apa gitu loh? Dia tercipta dari air mani. Antum nih yang gede-gede kayak gini sekarang, yang ada rambutnya, yang ada mata, hidung, mulut, bisa berjalan, bisa berlari, antum dari air mani. Antum kalau melihat sekarang ya, bisa dilihat sperma itu seperti apa? Seperti apa jemaah? Kecebong. Antum dari kecebong, antum lihat kecebong. Ana dari ini dulu ya. Betul. Itu membuat antum jadi sadar. Terus ana jadi seperti ini buat apa gitu loh? Allah berikan semua fasilitas kepada ana, ya untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya habis surat Al-Qiyamah itu surat Al-Insan. Surat Al-Insan. Ini ada korelasinya, ditutup dengan tentang manusia yang kadang lupa dengan dirinya. Kemudian di awal surat Al-Insan Allah mengatakan, hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah dilewatin sama manusia ini fase di mana dia nggak bisa disebut? Nggak ada. Syafiq, nggak ada Syafiq dulu. Bapak ana Riza, nggak ada dulu Riza. Mbah ana Hasan, nggak ada dulu yang namanya Hasan. Tahu-tahu ada. Tapi ada fase ketidakadaan kita. Terus Allah katakan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Kata Allah, sesungguhnya kami menciptakan manusia dari air mani yang bercampur. Artinya sperma itu nggak bisa jadi orang. Emangnya bisa? Sperma antum taruh gelas, tahu-tahu besok dilihat, oh jadi orang di dalam. Nggak ada jemaah. Dia dengan bercampur dengan sel telur manusia. Dan ternyata jutaan jemaah yang keluar dari manusia itu. Agar jadi satu orang ini, dia mengeluarkan jutaan sperma, puluhan juta ya, mungkin belasan juta yang dia keluarkan. Jadinya cuma satu jemaah, atau dua paling banyak. Subhanallah. Untuk apa diciptakan? Allah katakan nabtali. Kami ciptakan dia untuk dikasih bala, dikasih cobaan. Faja'alnahu sami'an basira. Maka kami jadikan manusia itu bisa mendengar dan bisa melihat, supaya bisa diperintah, bisa dikasih arahan, bisa membaca aturan, bisa mendengar apa yang harus dia kerjakan. Maka pendengaran kita, penglihatan kita ini akan dimintain pertanggungjawaban nantinya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan ditanya. Pendengaranmu, ya tinggal dia rumah tangga. Ustaz, suami ana ini nggak faham Ustaz. Ana cuma ingin diantar naik motor. Kadang-kadang ada suami yang nggak peka. Ada istri yang susah difahami. Ada suami mengeluh, wallahu a'lam Ustaz ya. Ana sudah 15 tahun nikah, nggak pernah faham mana sama istri ana. Selalu salah faham. Dia nggak memahami apa maunya istrinya. Ya nanti kita akan bahas. Kenapa perempuan seperti itu? Kenapa laki-laki seperti itu? Apabila seorang perempuan memahami laki-laki dan laki-laki memahami perempuan, selesai urusannya. Kita tuh kalau udah paham maunya, oh maunya istri kayak gitu,
Istri juga paham, oh maunya suami kayak gitu, selesai. Seperti cerita seorang suami yang istrinya sibuk nyiapin makanan ya, habis siap makan ditaruh di meja makan, suami fadal bang, fadal, masya Allah siapin. Istri berpikir sudah cukup khidmat dia kepada suami. Tahu-tahu istri berangkat nonton TV. Apa kata suaminya? Fulana, kata dia. Kata dia. Boh, apa bang, kata dia? Mari, saya benih kucing, kata dia. Saya bukan kucing, kata dia. Kasih makan terus ditinggal, kata dia. Kan tadi kan dia pikir istrinya, ana sudah berkhidmat, ana sudah siapkan makan ini loh. Yang dikasih makan kemudian ditinggal namanya apa? Kucing, jemaah. Ini suami ditinggal, istrinya sibuk. Mari saya benih kucing. Ini yang kadang-kala mereka ujian buat sebagian lainnya. Atas birun, sabar nggak kalian? Ujian buat orang kaya. Orang kaya ujian buat orang miskin. Ketika orang kaya ngelihat orang miskin, ya Allah, ini orang malas kerja, ini itu. Ini ujian, jam. Orang yang sehat ujian buat orang yang sakit. Orang sehat, ya Allah, aku kok dikasih sakit, fulan sehat. Yang sehat ngelihat orang sakit, Allah, naudzubillah sakit. Pakai masker. Yang sakit. Jadi ujian. Antum kayak lihat yang pakai masker, Allah, sakit apa ini ya? Jadi sebagian orang ujian untuk sebagian lainnya. Yang pinter ujian buat yang bodoh. Ya Allah, pinter banget orang itu, kata dia. Yang bodoh, padahal orang pinter butuh sama orang bodoh. Bayangkan kalau semua orang pinter, siapa yang mau kerja sama dia aja, Mas? Gak ada yang mau kerja. Jadi memang Allah sudah jadikan semuanya ini indah sebenarnya. Tinggal sabar tidak kita menghadapi ujian itu. Tadi dalam lingkup rumah tangga, ya suami ujian buat istrinya, istri ujian buat suami, menantu ujian buat mertuanya, mertua ujian buat menantunya. Ada mungkin anak yang mengatakan, ya Allah bu, kalau ibu nggak nikah sama bapak ya, azab anak. Ibu kok bisa dapat bapak? Ini anak protes karena ngelihat bapaknya sholat, enggak bapaknya, ini enggak. Ibu kok nggak nikah sama suaminya tetangga itu? Gimana, kata dia. Ya inilah ujian yang diberikan kepada manusia. Sabar nggak kita menghadapinya? Jadi memang kunci menghadapi apalah cerai kek. Kita itu disuruh sabar sama Allah. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa minas sabr. Wallahi jemaah, itu sabda Nabi SAW. Nggak ada karunia Allah, nggak ada pemberian Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Makanya ketika seorang sabar, sampai cerita seorang syekh yang pernah anda sampaikan di sini, ketika seorang istri tanya sama syekh ini umurnya sudah lupa, anda 90 tahunan ya, dia tanya, Syekh, suami anak ini peminum, dia punya anak 5. Suatu hari Syekh, dia datang ke rumah, anak sedang baca Quran, akhirnya Quran itu dirobek sama dia. Apa solusinya Syekh? Ditanya sama Syekh, engkau kalau bercerai, engkau akan hidup di mana? Aku nggak punya siapa-siapa Syekh, kata dia. Dia dari kampung ya. Yang jelas suaminya akan ngambil anak-anaknya, kata dia. Kata Syekh, sabar kau nak ya. Ini via telepon, dia di televisi mungkin. Sabar kau, kata dia. Kau banyak berdoa. Subhanallah. Setahun kemudian perempuan itu telepon. Syekh, ingat Syekh, kata dia, samaan cerita suamiku ngerobek Quran itu Syekh, kata dia. Alhamdulillah Syekh, sekarang suamiku baik. Dia yang ke masjid dulu, yang buka pintu masjid. Apa? Sabar. Tapi kadang-kala wanita enggak, dia berontak. Oke, kalau nggak punya anak, kan seorang tuh harus berpikir ya. Berpikir logis, walaupun memang kadang-kala wanita nggak logis, dia lebih mengutamakan perasaan. Maka di sini butuh orang yang memberikan arahan. Dia tidak mengambil keputusan itu sendiri.